Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian dalalah. Dalalah itu yang pertama dibagi dua, ghairul lafdiyah dan lafdiyah. Lafdiyah itu maksudnya yang penunjuknya itu berupa lafaz. Kalau ghairul lafdiyah, penunjuknya itu maksudnya dalnya itu bukan lafaz. Kita ambil tadi pertama, dilalah ghairul lafdiyah yang aqliyah. Contoh, dalalah asap kepada adanya api. Di saat ada orang yang melihat asap, maka langsung dia bisa memahami ada api yang menyala. Ya, jadi dalalah asap kepada adanya api itu adalah akliyah, karena dengan akal dia bisa memahami bahawa adanya api di sana. Namun contoh tersebut juga boleh kita katakan adalah tabi'iyah, karena boleh jadi asap itu muncul dari knalpot sepeda motor ataupun yang lainnya. Kemudian contoh lain dalalah alam kepada adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Akal kita bisa memahami bahawa alam tersebut, dari alam tersebut kita bisa memahami, maksudnya akal kita bisa memahami adanya Allah Taala. Jadi akliyah. Kemudian contoh dalalah jejak kaki kepada adanya orang yang lewat. Di saat kita berjalan, misalnya di pantai, ada jejak kaki, akal kita langsung memahami bahawa ada orang yang lewat. Ya, jadi keadaan perkara tersebut, iaitu jejak kaki, sah untuk dipahami perkara yang lain, iaitu adanya orang yang lewat. Itu namanya dalalah. Karena yang kita pakai iaitu akal, maka namanya dalalah akliyah. Dan jejak kaki tersebut itu bukan lafaz, makanya ghairul lafdiyah. Contoh lain dalalah taik kambing kepada adanya kambing di sekitar. Saat kita melihat ada taik kambing ataupun taik ayam ataupun hal yang lain, langsung kita bisa memahami akal kita bahawa adanya kambing ataupun adanya ayam. Begitu juga adanya sandal bersih di depan pintu, langsung bisa dipahami bahawa adanya orang di dalam. Yang kedua, yang ghairul lafdiyah tabi'iyah, iaitu adalah yang muncul dari tabiat ataupun adat manusia. Adalah panas badan kepada sakit demam. Pas kita pegang dahi kawan kita, panas badannya, adapun di tangan panas. Langsung kita tanya, apakah kamu demam? Ya, jadi kita bisa memahami bahawa dia sakit demam dari kita pegang badan dia yang panas. Contoh lain adalah pucat kepada sakit. Ada orang yang pucat, langsung kita pahami bahawa dia mungkin sedang sakit. Ya, makanya tabi'iyah, enggak pasti, masih sebuah kemungkinan. Kemudian adalah wajah bangun tidur kepada baru bangun tidur. Wajah tersebut itu bukan lafaz, makanya adalah ghairul lafdiyah. Dan ini tabi'iyah, secara tabiat kalau muka seperti itu, ya dalalahnya kepada baru bangun tidur. Dalalah merah di muka kepada malu, dalalah mondar-mandir kepada panik. Ya, yang ketiga adalah ghairul lafdiyah yang wada'iyah. Contoh adalah jempol kepada makna okey. Jadi memang sudah ada wada'nya. Kalau di jempol itu menggantikan kata-kata okey. Dalalah anggukan kepada makna iya. Dalalah gelengan kepala kepada makna tidak, dan seterusnya. Kemudian yang kedua dilalah lafdiyah. Ya, sekarang baru bicara tentang adanya lafaz. Yang pertama akliyah, dalalah yang muncul dengan sebab akal. Contoh, Ali mendengar suara teriakan di jalan raya sekaligus suara tabrakan. Maka terlintas dalam pikiran Ali bahawa telah terjadi musibah, sehingga ia bergegas menuju lokasi musibah untuk membantu mereka. Jadi Ali cuma mendengar suara teriakan dan suara tabrakan. Dia tidak melihat adanya tabrakan, cuma mendengar saja. Dari suara tersebut dia langsung paham bahawa ada terjadi musibah. Dalalah tersebut namanya lafdiyah karena sebuah lafaz, iaitu teriakan, dan akliyah secara akal. Kalau suara seperti itu memang terjadi musibah. Begitu juga suara dehem kepada ada orang dalam WC. Kita ketuk WC, ada suara orang di dalam, langsung kita pahami bahawa ada orang di dalam. Begitu juga ada dalalah azan kepada adanya si muazzin.
secara akal bisa dipahami bahwa adanya seorang muazzin dari azan dia. Kemudian tabi'iyah, dalalah yang muncul dari tabiat. Adapun adat, dalalah bersin kepada pilek. Jadi secara tabiat bersin tersebut langsung menunjuki kepada pilek. Ada kawan kita yang bersin, langsung kita tanya apa dia pilek atau tidak. Karena secara adat setiap bersin itu pasti dia sedang pilek. Jadi ini tabiat secara adat, belum pasti, karena boleh jadi bersin tersebut bukan gara-gara pilek, memang sedang bersin. Kemudian yang selanjutnya adalah rintihan kepada sakit. Dia sedang merintih, langsung kita paham bahwa mungkin dia sedang sakit. Mungkin inilah namanya tabi'iyah, secara tabiat adat, bukan hal yang pasti. Kalau akliyah itu sudah pasti. Yang terakhir yaitu adalah lafziyah yang wad'iyah, adalah yang muncul dengan sebab ada wada' ataupun istilah. Contoh adalah lafaz asad kepada hewan yang menerkam. Memang dari ahli lughat sudah wada' lafaz asad kepada makna tersebut. Jadi saat ada orang yang mengatakan asadun, itu langsung kita paham bahwa yang dimaksud itu hewan yang menerkam. Lafaz matahari, sekarang pakai bahasa Indonesia, matahari, langsung kita faham kepada sesuatu yang sudah maklum, yang ada di atas bumi. Kemudian lafaz buku, sesuatu yang maklum. Semua contoh yang akan kita bahas nanti dalam pembahasan dalalah, mutabaqah, tadammun dan iltizam. Begitu juga akan kita cantumkan di pembahasan lafaz kulli, juz'i. Itu semua masuk dalam contoh ini, iaitu dalalah lafziyah, karena memang semua ini adalah lafaz, dan wad'iyah, karena semua ini sudah diwada' oleh ahli lughat. Makanya adalah inilah yang akan dibahas dalam ilmu mantiq. Wallahu alam.